Berikutnya soal nomor 2. Sebuah bola konduktor berongga terlihat pada gambar di samping memiliki jari-jari dalam A dan jari-jari luar B. Bola konduktor tersebut mengandung total muatan Q sama dengan plus 2 mikrokulom. Oke. Di pusat rongga bola tersebut diletakkan muatan titik Q0 sama dengan negatif 1 mikrokulom. Gunakan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kulom persegi. A. Gambarkan garis-garis gaya listrik untuk sistem ini. Berikanlah arah-arah garis gayanya. B. Terapkan hukum Gauss dan tentukan besar medan listrik di R kurang dari A, R di antara A dan B, dan R lebih dari B. Tentukan rapat muatan persatuan luas di R sama dengan A dan R sama dengan B. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang A, kita hanya diminta untuk menggambar garis-garis gaya listrik. Kalau kita gambarkan ulang, nah ini adalah bendanya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, benda ini adalah konduktor. Dia punya muatan total sebesar Q. Nah, tapi karena di bagian rongga, di bagian tengah rongga, adik-adik kasih muatan negatif, yaitu Q0. Q0 ini nilainya adalah Q0 yang ini. Itu adalah negatif 1 mikrokulom, maka keberadaan dia di dalam rongga ini itu akan menarik muatan-muatan positif supaya mendekat ke permukaan bagian dalam. Nah, jadi di permukaan rongga ini itu akan muncul muatan-muatan terinduksi yang jenisnya adalah muatan positif. Ya, adik-adik tahu eksperimennya Coulomb itu menunjukkan bahwa muatan yang berlawanan jenis itu akan saling tarik-menarik. Nah, sehingga ada distribusi muatan di permukaan rongga dan di permukaan terluar dari konduktor ini. Jadi di sini juga akan ada sebaran muatan positif di bagian luar ini. Ya, kita gambar sampai situ aja. Nah, sehingga kalau adik-adik gambarkan garis-garis gaya, kita bisa gambarkan seperti ini kalau gitu. Di bagian dalam rongga, itu garis-garis gayanya itu adalah ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi menuju ke pusat. Nah, menuju ke pusat. Yang di luar gimana? Yang di luar ya menjauh dari permukaan terluar. Nah, jadi ingat bahwa garis-garis gaya ini sebenarnya merepresentasikan vektor medan listrik. Dan adik-adik tahu kalau muatan positif itu medan listrik akan mengarah menjauh dari muatan tersebut. Sehingga karena di rongga dalam positif, kemudian di permukaan rongga dia positif, di permukaan terluar juga positif, jadi arah medan listriknya akan menjauh dari muatan positif. Sehingga di dalam rongga dia menuju ke pusat, karena di pusat ada muatan negatif, di luar rongga dia menjauh dari permukaan terluar. Nah, itu untuk yang A. Yang B, terapkan hukum Gauss dan tentukan besar medan listrik di R kurang dari A, R antara A dan B, R lebih dari B. Oke. Untuk pertanyaan B, kita kopikan ulang gambar yang tadi. Nah, untuk region R kurang dari A, maka adik-adik membuat permukaan Gauss yang jari-jarinya itu kurang dari A. Nah, seperti ini kira-kira saya gambar ulang. Dan permukaan Gauss ini
adalah permukaan bola. Permukaan bola. Nah, kemudian adik-adik terapkan hukum Gauss, integral tertutup E dot N dA lakukan di seluruh bagian permukaan Gauss. S ini adalah surface, maksudnya permukaan Gauss, sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon O. Nah, karena medan listrik, kalau adik-adik lihat di dalam rongga, itu medan listrik arahnya menuju ke pusat. Oke, maka kita bisa tulis kalau begitu, untuk kasus R kurang dari A, medan listrik punya magnitud, tapi arahnya adalah berlawanan dengan arah radial. Sementara entopi itu adalah vektor normal dari permukaan Gauss. Nah, vektor normal dari permukaan Gauss, karena permukaan Gauss itu permukaan tertutup, maka kita pilih arah vektor normalnya keluar dari wilayah yang dibatasi oleh si permukaan tertutup. Jadi, arah vektor normal ini justru adalah arah radial. Sehingga dari sini adik-adik bisa tulis kalau begitu E dot N dA itu sama dengan E dot N saja, adik-adik bisa tuliskan sebagai negatif E R topi di dot produk dengan R topi. R topi dot R topi itu 1 hasilnya, sehingga ini sama dengan negatif E. Nah, maka yang ruas kiri adik-adik bisa tulis sebagai negatif integral EdA saja. Dan lakukan integral ini di seluruh bagian permukaan Gauss. Nah, di permukaan Gaussnya berbentuk permukaan bola dengan pusat di Q0, maka adik-adik bisa pandang permukaan Gauss ini adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama bila diukur dari Q0, sehingga medan listrik magnitudnya di permukaan Gauss itu akan sama. Sehingga adik-adik bisa keluarkan E dari integral. Jadi adik-adik bisa tulis ini sebagai, nah, seperti ini kira-kira. Dan kalau adik-adik perhatikan, integral yang ini adalah menjumlahkan elemen-elemen luas kecil, tapi di seluruh bagian permukaan Gauss. Maka adik-adik akan dapat permukaan bola. Karena permukaan Gaussnya berbentuk permukaan bola. Dan permukaan bola ini memiliki jari-jari R. Oke? Dengan R kurang dari A. Maka adik-adik bisa tulis ini sebagai min E dikali luas permukaan bola berjari-jari R, 4pi R kuadrat. Oke? Dan ini mesti sama dengan Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, kalau adik-adik ingat, Q yang dilingkupi itu hanyalah Q0. Jadi, ya kita ganti Q yang dilingkupi dengan Q0 saja. Sehingga adik-adik dapat E kalau begitu sama dengan 1/4pi epsilon 0 ada negatif Q0 per R kuadrat. Oke? Nah, Q0-nya sendiri itu adalah negatif 1 mikrocoulomb. Jadi kita dapat magnitud dari E adalah 1/4pi epsilon 0. Negatif yang ini nanti ketemu dengan negatif dari Q0, jadi kita dapat positif karena memang yang kita hitung magnitud. Jadi adik-adik dapat ini 1 mikrocoulomb, 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb dibagi R kuadrat. Nah, ini adalah magnitudnya. Nah, kalau adik-adik mau tulis lengkap dengan arah, kalau kita mau tulis lengkap dengan arah, ini saya naikin dikit. Kalau kita mau tulis lengkap dengan arah, maka medan listrik
untuk R kurang dari A, medan listrik adalah 1/4 pi epsilon 0, 1 kali 10 pangkat min 6 Coulomb per R kuadrat, tapi arahnya menuju ke dalam, menuju ke pusat, yaitu negatif dari arah radial. Nah, ini kalau kita tulis lengkap dengan arah. Nah, 1/4 pi epsilon 0 adik-adik boleh ganti dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, itu untuk R kurang dari A. Sekarang, kita coba lihat bila R lebih dari A kurang dari B. Kita duplikat. Yang ini kita tidak butuhkan lagi. Kemudian yang ini juga sudah tidak kita butuhkan. Sekarang masih bagian B, tapi R lebih dari A kurang dari B. Nah, kita perhatikan lagi gambar yang tadi. Maka adik-adik bisa bikin permukaan Gauss, karena kita mau menyelidiki medan listrik di dalam konduktornya sekarang, di antara A dan B. Di antara A dan B itu persis di dalam konduktor. Kalau R kurang dari A di dalam rongganya, sekarang di dalam konduktornya sendiri. Maka adik-adik bikin permukaan Gauss yang jari-jarinya sedemikian sehingga si permukaan Gauss itu ada di dalam konduktor dengan jari-jari R. Tapi sekarang R lebih dari A kurang dari B. Nah, kemudian adik-adik ingat hukum Gauss lagi. E dot N dA, integral tertutup ini dilakukan di seluruh permukaan Gauss sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Tapi adik-adik ingat bahwa di dalam konduktor itu medan listriknya 0. Sehingga integral yang di ruas kiri itu hasilnya akan 0. Dengan kata lain, saya bisa langsung bilang kalau begitu untuk bagian di dalam konduktor ini langsung aja medan listrik sama dengan 0. Oke? Jadi di dalam konduktor, kalau konduktornya tidak diganggu dengan medan listrik luar, maka medan listrik di dalam konduktornya, kalau keadaan sudah setimbang tercapai, itu medan listrik di dalam konduktor akan 0. Oke? Nah, terakhir C, ini untuk region R lebih dari B. Nah, untuk region R lebih dari B, adik-adik bikin permukaan Gauss yang jari-jarinya melebihi B. Jadi adik-adik bikin seperti ini kira-kira. Oke, gambarnya nggak terlalu rapi, tapi adik-adik tahu permukaan Gauss ini adalah permukaan bola. Oke? Ini adalah permukaan Gauss dengan jari-jari R, dan jari-jari R ini lebih dari B. Oke? Nah, sekarang kalau adik-adik gunakan lagi hukum Gauss yang kita tuliskan tadi, saya tulis ulang. Hukum Gauss integral E dot N dA, lakukan integral ini di seluruh bagian permukaan Gauss sama dengan Q yang dilingkupi per epsilon 0. Nah, adik-adik lihat Q yang dilingkupi di kasus ketiga ini itu adalah semua Q yang berada di dalam konduktor, dan diberitahu tadi kalau totalnya adalah Q. Oke, di dalam konduktor terdapat total muatan Q plus 2 mikrocoulomb ditambah dengan Q0. Oke. Jadi permukaan Gauss kita sekarang melingkupi
total total muatan di konduktor dan muatan yang ada di dalam rongga. Nah, ini adik-adik bisa hitung dari Q sendiri itu adalah 2 mikrokulom, positif 2 mikrokulom, ditambah negatif Q0 itu 1 mikrokulom. Negatif 1 mikrokulom. Nah, sehingga adik-adik dapat Q yang dilingkupi itu berarti adalah 1 mikrokulom atau 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, maka adik-adik bisa tentukan kalau begitu integral yang di ruas kiri dengan argumen yang sama dengan waktu kita menyelesaikan region R kurang dari A. Ini adik-adik bisa tulis sebagai E, atau saya tulis kayak begini dulu. Kita identifikasi pelan-pelan. Sekarang di luar bola medan listriknya itu ke arah radial. Oke. Dari soal yang A, adik-adik ingat kita menggambar arah-arah gaya untuk wilayah di luar bola konduktor, dan itu arahnya adalah ke arah radial. Jadi medan listrik juga punya magnitud dan arahnya ke arah radial atau positif R topi, sementara N permukaan Gauss itu arah vektor normalnya juga ke arah R, sehingga dari sini adik-adik bisa tulis E dot N itu sama dengan ER topi dot R topi. R topi dot R topi 1, sehingga ini sama dengan E, maka ini adik-adik bisa tulis sebagai integral EdA. Kemudian di seluruh permukaan Gauss nilai medan listriknya sama sehingga E boleh keluar. Oke. Nah, integral dA itu akan, kalau adik-adik lakukan penjumlahan elemen-elemen luas di seluruh permukaan Gauss, maka adik-adik akan dapat luas permukaan Gauss. Dan karena dia berbentuk bola, maka total luas yang adik-adik akan dapat adalah luas permukaan bola berjari-jari R. Tapi sekarang R lebih dari B. Jadi integral ini bisa kita ganti dengan 4pi R kuadrat. Dan ini mesti sama dengan Q yang dilingkupi, yaitu 1 kali 10 pangkat min 6 kulom per epsilon 0. Sehingga dari sini adik-adik peroleh E kalau begitu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 1 kali 10 pangkat min 6 kulom per R kuadrat. Kalau kita beri dengan arah lengkap, maka medan listrik ini arahnya ke arah radial. Oke? Nah, dari sini kita dapatkan medan listrik di tiap region. Nah, sekarang pertanyaan yang C, kita bikin halaman baru. Duplikat. Ini yang sudah tidak digunakan, saya hapus saja. Nah, sekarang pertanyaan yang C, kita ingin menentukan rapat muatan di R sama dengan A dan di R sama dengan B. R sama dengan A itu adalah permukaan yang ini. Permukaan rongga, ini R sama dengan A. Sementara R sama dengan B itu adalah permukaan terluar. Nah, kalau adik-adik perhatikan, karena kita meletakkan muatan negatif di titik pusat rongga, maka ingat tadi di permukaan dalam itu akan ada muatan positif. Oke. Nah, karena muatan yang ada di dalam rongga adalah negatif 1 mikrokulom, maka yang akan mendekat ke dia juga jumlah yang sama. Sehingga di R sama dengan A, itu akan ada muatan, kita kasih nama QA, dan QA ini, itu magnitudnya itu akan sama dengan magnitud dari Q0, tapi harus berlawanan tanda. Tetapi berlawanan tanda. Karena
yang akan ditarik oleh negatif ya pasti positif. Karena yang berlawanan tanda yang akan tarik-menarik. Sehingga adik-adik bisa bilang kalau begitu Qi itu positif 1 mikrokulom. Nah, bagaimana dengan di bagian luar? Di R sama dengan B. Nah, adik-adik ingat, konduktor ini memiliki total muatan Qi. Kalau di dalam rongga tidak ada Q0, jadi bila di dalam rongga tidak ada Q0, maka muatan Qi ini itu akan tersebar di permukaan terluar saja. Jadi kalau kita gambar kayak begini, ini rongga, ini konduktor, tapi di dalam rongga itu tidak ada Q0 tadi, maka Qi itu akan tersebar di sekitar permukaan terluar, di sini saja, dan seterusnya. Nah, kira-kira kayak beginilah. Qi hanya akan ada di sini saja. Jadi ada 2 mikrokulom, positif 2 mikrokulom di sekitar permukaan terluar. Nah, Dede bayangkan, kita kemudian ini kita letakkan Q0 di dalam rongga. Kemudian kita letakkan Q0 di dalam rongga di sini, dan dia nilai muatannya adalah min 1 mikrokulom. Maka Dede bayangkan ini, tadinya plus 2 mikrokulom itu di permukaan terluar saja, kemudian ditarik lagi sejumlah positif 1 mikrokulom. Maka yang di permukaan terluar tadinya udah didominasi oleh muatan positif, ditarik lagi muatan positifnya menuju ke permukaan dalam, sehingga yang tadinya semua muatan positif, kelebihan muatan positif ada di permukaan terluar, sebagian ditarik ke permukaan dalam. Jadi di R sama dengan B ada muatan Qb dan jumlahnya adalah plus 2 mikrokulom, tapi dikurangi dengan plus 1 mikrokulom, karena plus 1 mikrokulom ini adalah sejumlah muatan positif yang ditarik menuju ke permukaan rongga, gara-gara di dalam rongga ada muatan negatif, dan muatan negatif ini senilai negatif 1 mikrokulom. Maka adik-adik dapat kalau begitu Qb itu sama dengan positif 1 mikrokulom. Jadi Qa dan Qb di kasus ini sama-sama positif 1 mikrokulom. Oke?